Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai hidrokarbon, tetapi hari ini khusus akan dibahas mengenai reaksi hidrokarbon. Reaksi hidrokarbon ini ada 4, yaitu reaksi substitusi, adisi, eliminasi, dan oksidasi. Baiklah, langsung kita bahas saja satu persatu. Dimulai dari reaksi substitusi. Jadi reaksi substitusi ini adalah reaksi penggantian suatu atom dengan atom lainnya pada senyawa hidrokarbon. Tapi umumnya terjadi pada senyawa alkana saja. Karena pada alkena dan alkuna dia sulit mengalami substitusi, ya, tetapi akan mengalami adisi. Nah, contoh reaksi substitusi pada alkana, misalkan kita ambil senyawa hidrokarbonnya adalah N-propana atau normal propana. CH3, CH2, CH3. Kalau dijabarkan seperti ini, rantai karbon dari propana. CH3 artinya ada atom C yang mengikat 3 buah atom H, atas, kiri, bawah. Kemudian berikatan dengan CH2. Jadi si C tadi berikatan dengan CH2. Nah, CH2 itu berarti atom C yang mengikat 2 buah atom H, bisa kita taruh di atas dan di bawah. Kemudian ada CH3, jadi berikatan dengan CH3, ya, sama seperti C pertama tadi. Kemudian direaksikan dengan HCl atau asam klorida. Jadi ini HCl biasa ini. Tapi kalau kita uraikan, ikatannya antara H dan Cl. Nah, untuk reaksi substitusi ini, yang digantikan adalah posisi atom hidrogen pada salah satu dari senyawa alkananya. Misalkan pada N-propana ini, maka biasanya atom H yang akan digantikan posisinya adalah atom H di paling ujung. Nah, yang menggantikan posisi H ini adalah si Cl. Jadi Cl-nya masuk menggantikan posisi atom H, ya, disubstitusi. Dan si hidrogen ini akan lepas, kemudian akan berikatan dengan hidrogen yang berasal dari HCl, maka dia akan membentuk H2, ya, H2 nya lepas menjadi hasil sampingan. Nah, si Cl tadi akan masuk menggantikan posisi H, sehingga hasil yang didapat adalah CH3, CH2, CH2, Cl. Ya, di sini CH3, CH2, CH2, Cl. Jadi satu atom H yang tadinya di sini CH3 seharusnya, maka menjadi CH2Cl plus H2 sebagai hasil sampingannya. Jadi dari N-propana masuklah si Cl tadi, maka namanya menjadi kloropropana atau 1-kloropropana. Reaksi berikutnya adalah reaksi adisi. Reaksi adisi ini adalah reaksi penambahan atom pada alkena dan alkuna, sehingga terjadi pemutusan ikatan rangkap. Jadi adisi ini khusus pada alkena dan alkuna karena dia ada ikatan rangkapnya, ya. Nah, adisi artinya menambah atom. Oke, maka kita contohkan. Ada CH2, rangkap 2, CH3. Nah, ini namanya adalah 1-propena. Nah, kenapa sih adisi ini harus yang berikatan rangkap? Jadi kan adisi itu menambahkan atom. Kalau penambahan atom berarti kan harus ada tangan yang siap untuk menerima atom yang lain. Maka dari itu, jadi syaratnya adalah harus ada ikatan rangkap. Nah, ikatan rangkapnya ini nanti akan putus. Kenapa putus? Karena dia akan siap untuk menerima atom yang baru. Ya, jadi tangannya itu putus untuk menerima tangan atom yang baru. Nah, untuk adisi ini berlaku aturan Markov-Nikov. Jadi di sini kan kita lihat nih, antara C yang berikatan rangkap ada 2, di sebelah kiri itu contohnya ada CH2 dengan mengikat 2 buah atom H. Sebelah kanan ini ada CH mengikat 1 buah atom H. Dia direaksikan dengan asam klorida. Ya, asam klorida HCl terdiri dari H dan Cl. Maka bagaimana cara adisinya?
kemana si hidrogen ini, apakah dia ke si CH atau ke CH2. Jadi ada aturan, namanya adalah aturan Markov-Nikov. Ya, cara menghafalnya adalah harta untuk si kaya harta. Jadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu hanya istilah ya. Nah, jadi H ini tuh kita misalkan untuk hidrogennya ini akan masuk ke atom C yang lebih banyak atau lebih kaya si hidrogennya ya. Jadi untuk aturan Markov-Nikov ini, si H pada HCl akan masuk ke atom C yang memiliki lebih banyak hidrogen. Jadi CH2 ini akan bertambah hidrogennya menjadi CH3 ya, CH3. Sedangkan untuk Cl dia akan masuk ke atom C yang lebih sedikit H-nya, ke CH ini. Maka di sini nanti akan akan menjadi CHCl. Ikatan rangkapnya lepas karena dia mau menerima si hidrogen dan Cl tadi. Maka hasilnya adalah sebelah kiri karena penambahan hidrogen maka menjadi CH3, ikatannya tunggal. Kemudian di sini tadinya ada CH saja, karena masuk Cl maka menjadi CHCl, sedangkan di sini adalah tetap CH3. Jadi yang tadinya namanya adalah 1 propena, kita reaksikan dengan asam klorida mengalami adisi menjadi 2 kloropropana. Nah, bagaimana kalau misalkan di atom C ini, di kedua atom C yang berikatan rangkap ini jumlah hidrogennya sama ya. Maka ini kita baca lagi aturannya. Jika jumlah H pada kedua atom sama, maka si hidrogen yang masuk ya, hidrogen yang mau masuk itu akan berikatan pada atom C yang mengikat alkil lebih pendek. Atau secara ringkasnya adalah si atom H ini akan masuk ke atom C yang lebih dekat dengan ujung dari rantai. Nah, contoh lain adalah 2 pentena. CH3, CH, rangkap 2 CH, CH2, CH3. Jadi kita lihat di sini, kita fokuskan pada 2 buah atom C yang berikatan rangkap. Nah, ini kan C-nya itu, kedua-duanya itu memiliki atom H-nya sama, ya jumlahnya sama-sama 1. Maka untuk alkena ini, ya ini kan direaksikan dengan asam bromida. Asam bromida adalah HBr. Jadi H-nya itu masuk ke mana? Sesuai dengan aturan Markov-Nikov tadi, jika ada 2 atom C yang mempunyai jumlah atom H sama, maka hidrogen yang akan masuk itu menuju ke atom C yang letaknya di paling ujung, atau atom C yang mengikat gugus alkil yang lebih sedikit. Jadi di sini kan C-nya dia hanya mengikat metil, sedangkan C yang sebelah kanan dia mengikat etil. Maka si H ini dia lebih cenderung untuk berikatan ke C berikut. Sedangkan Br akan berikatan ke CH ini ya. Jadi reaksinya menjadi CH3, CH yang kedua ini dia masuk H lagi tadi 1, maka akan menjadi 2 C-nya hanya jadi CH2. Kemudian CH yang ini karena masuk Br, jadilah dia si CHBr. Kalau ini tetap CH2, CH3. Maka namanya 2 pentena menjadi 3 bromopentana. Jadi 1, 2, 3. Jadi 3 bromo. Br itu bromo. Kalau Cl dia kloro. Ya diakhiri dengan O. Terus pentana karena induknya ada 1, 2, 3, 4, 5 atom C. Contoh berikutnya ada 2 metil 1 butenil. Jadi di sini ada CH2, kemudian rangkap 2 C, CH3, CH2, CH3 bereaksi dengan Cl2 ya. Jadi untuk Cl2 atau H2 misalkan, maka dia tidak masalah mau ke mana ya. Jadi sama saja dia ke Cl1 itu ke sini, Cl1 lagi ke ini, asal
asal dua atom C yang dekat dengan rangkapnya kita fokuskan. Jadi nggak mungkin dia masuk ke sebelah sini, ini nggak mungkin. Kalau misalkan di sini ada HCl nih, kita ganti misalkan HCl, maka H-nya itu akan masuk ke CH2 yang lebih banyak hidrogennya. Nah, jadi ini kita ubah reaksinya menghasilkan CH2Cl, kemudian CCl, CH3, CH2, CH3. Jadi di sini kalau misalkan kita beri penomoran 1, 2, 3, 4. Jadi ada 2 buah kloro, maka kita beri nama dikloro karena di nomor 1 dan 2 jadi 1,2 dikloro. Kemudian ada metil di nomor 2 juga jadi 2 metil. Karena dia atom C-nya ada 4, rantai induknya, maka dinamakan dengan butana. Contoh yang berikutnya ada CH3C rangkap 3, CCH3. Nah, ini rangkap 3 nih. Tadi kan kita contohkan rangkap 2 semua alkena. Alkuna pun bisa diadisi. Nah, ini misalkan diadisi dengan hidrogen atau hidrogenasi. Jadi karena sama-sama hidrogen, maka ini kita masukkan jadi sebelah sini C1, yang H juga ke C yang satunya. Maka dia akan menjadi CH3 CH. Nah, karena dia mau mengikat si hidrogen yang masuk, maka salah satu tangannya lepas. Jadi rangkap 2. CH, kemudian ini juga CH, CH3. Ya, jadi rangkap 2 dari 2 butuna menjadi 2 butena. Jadi intinya kalau misalkan dia adisi alkena, maka dia akan berubah menjadi alkana. Dari rangkap 2 menjadi tunggal. Kalau dia adisi alkuna rangkap 3, maka dia akan menjadi alkena rangkap 2. Berikutnya adalah reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi ini adalah reaksi pelepasan atom atau gugus atom dari sebuah molekul sehingga membentuk molekul baru dan ikatan rangkap. Nah, jadi ini kebalikan dari adisi. Kalau adisi tadi dia menambah atom kemudian melepas ikatan rangkap, maka si eliminasi ini kebalikannya. Dia mau melepas atom sehingga akan terbentuk kembali ikatan rangkap, ya. Nah, contohnya 3 bromopentana tadi. Jadi 3 bromopentana kita mau eliminasi menghasilkan suatu asam halidanya, ya, atau HBr-nya misalkan. Maka di sini Br akan lepas, kemudian hidrogen dari CH2 ini juga akan lepas. Maka H lepas, Br lepas, ketemulah dia menjadi HBr. Nah, jadi sekarang si CH2-nya karena tadi lepas hidrogen, maka tinggal 1. Tadi ini kan H-nya 2 nih. Lepas 1 jadi tinggal CH. Tinggal CH. Kemudian CHBr, Br-nya lepas, maka ini tinggal CH juga. Ya, CH, CH. Jadi tangannya di sini ada 2 ya, rangkap 2 untuk melengkapi dia karena C kan tangannya 4. Kalau di sini hanya tunggal, maka si C ini tangannya baru 1, 2, 3. Maka di sini harus 1 lagi, ya. Jadi ciri-ciri eliminasi itu ada ikatan rangkap yang dihasilkan. Kalau ciri-ciri adisi itu ada ikatan rangkap yang dilepaskan. Ya, pemutusan ikatan rangkap itu adisi, sedangkan eliminasi adalah pembentukan ikatan rangkap. Selanjutnya adalah reaksi oksidasi. Jadi dari namanya di sini kan ada oksi, artinya bereaksi dengan oksigen. Reaksi oksidasi ini juga disebut dengan reaksi pembakaran. Ya, jadi ketika hidrokarbon itu bereaksi dengan oksigen, maka dia akan terjadi suatu reaksi pembakaran. Nah, jadi ini hati-hati dengan senyawa-senyawa hidrokarbon karena mudah sekali terbakar. Dia bersifat flammable. Contohnya itu kayak bensin, itu kan hidrokarbon, jadi sangat mudah terbakar. Nah, reaksi pembakaran ini ada 2 sebenarnya, reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Yang kita bahas di sini adalah reaksi sempurna saja. Reaksi pembakaran sempurna akan menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Ya, selalu ya, kalau pembakaran sempurna hanya 2 yang dihasilkan, CO2 dan H2O. Kita contohkan C3H8. Oke, C3H8 ini berarti dia propana ya, suatu alkana. Jadi reaksi oksidasi ini berlaku semua untuk alkana, alkena, dan alkuna. Nah, si C3H8 mengalami oksidasi atau bereaksi dengan O2, maka akan menghasilkan
CO2, karbon dioksida, dan H2O atau uap air. Nah, ini belum setara. Tugas kita adalah menyetarakannya. Jadi, cara penyetaraan reaksi oksidasi itu setarakan dulu atom C, kemudian H, baru terakhir adalah O. Nah, ini misalkan tadi ya, C3H8 plus O2 akan menghasilkan CO2 plus H2O. Jadi pertama kita setarakan dulu atom C. Nah, atom C-nya kita lihat di sebelah kiri, di C3H8 ini C-nya ada 3 atom. Sedangkan C sebelah kanan pada CO2 hanya 1 C. Jadi biar sama-sama 3, maka si C yang di CO2 ini akan kita kalikan dengan 3. Nah, pengali 3 ini kita sebut dengan koefisien. Jadi ini koefisiennya si CO2 ya. Nah, jadi dikali 3. Kemudian setelah C-nya sudah setara, kita setarakan si hidrogen. Hidrogen yang sebelah kiri, ini kita lihat sebelah kiri hidrogennya ada 8, sedangkan sebelah kanan hidrogennya baru 2. Ya, gimana caranya biar sama-sama 8? Maka si hidrogennya ini harus kita kalikan dengan 4. Jadi di sini kita buat 4H2O. Ya, atau kita mikirnya gini, 8 bagi 2 sama dengan 4. Nah, jadi nanti si hidrogen sebelah kanan itu jumlah totalnya adalah 2 dikali 4 sama dengan 8, maka dia sama. Setelah menyetarakan H, baru terakhir kita setarakan O. Nah, untuk O ini sebelah kanan itu sudah fix koefisiennya. CO2 itu koefisiennya 3, H2O koefisiennya 4. Maka yang kita hitung duluan jumlah oksigennya itu harus di sebelah kanan dulu karena sudah fix tadi koefisiennya. Nah, untuk O pada CO2 totalnya adalah 2 dikali 3 ya, 2 dikali 3. Jadi O sebelah kanan untuk CO2 ada 6. Kemudian O yang sebelah untuk O yang di H2O di sini kan ada 1 cuma. Ya, ini 1. Kemudian ini koefisiennya 4, maka 1 dikali 4. Nah, artinya jumlah oksigen pada ruas kanan adalah 6 ditambah 4. Hasilnya berarti 10. Jadi ada 10 oksigen di ruas sebelah kanan. Sedangkan di ruas sebelah kiri oksigennya baru ada 2. Ya, sebelumnya ya. Baru ada 2. Jadi kita mikirnya seperti ini, 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Jadi di sini kita buat 5O2 ya. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi O untuk di sebelah kiri kalau kita mau hitung 5 dikali 2. Jadi pas sama-sama 10. Nah, dari penjelasan tadi semoga kalian mengerti. Dan ini ada tugas untuk hari ini. Tentukan hasil dari reaksi berikut. Reaksi pertama adalah N-butana dengan asam bromida. Ini reaksi substitusi. Kemudian yang kedua ada 3-metil-2-pentena dengan asam klorida, reaksi adisi. Yang C adalah reaksi oksidasi dari C4H8. Jika kalian tidak mengerti bisa tuliskan di kolom komentar pertanyaannya. Ini akan dijawab berikutnya. Saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.